adalah cara mengirim data dengan cepat dan bisa langsung ke banyak titik tanpa melakukan pengecekan bahwa orang yang dikirimi data tersebut siap atau tidak dan data yang dikirim tersebut terkirim atau tidak. Sedangkan menurut disiplin ilmu komunikasi, broadcasting adalah cabang dari ilmu komunikasi yang berkaitan dengan dunia penyiaran. Orang yang terjun di dunia penyiaran, baik itu penyiar televisi, penyiar radio, dan penyiar berita, adalah broadcaster. Kalau tidak ada broadcaster, di dunia ini tidak akan ada yang namanya berita. Baik iklan produk apapun juga memerlukan seorang broadcaster, karena produk tidak akan terjual kalau tidak diiklankan. Saya akan membawakan materi tentang cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Cara berkomunikasi dengan baik dan benar yaitu ada beberapa macam cara. Yang pertama yaitu berbicara dengan efektif. Berbicara dengan efektif yaitu berbicara dengan seperlunya, dengan cepat, legas, dan tidak bertele-tele. Yang kedua adalah berbicara dengan motivasi, yaitu dengan berbicara kepada lawan jenis dengan memberi kata-kata yang baik, kata-kata yang bersifat memotivasi, yang akan menjadikan si lawan bicara menjadi semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga adalah berbicara untuk mendapatkan perhatian, yaitu dengan cara kita berbicara dengan cepat, lugas, dan tepat, yaitu supaya si lawan bicara kita, komunikan kita itu tidak jenuh, tidak bosan mendengar kita berbicara. Kemudian selanjutnya berbicara dengan menggunakan keinderaan. Kita bisa menggunakan tangan kita, mata kita, atau gerak tubuh kita sebagai penunjang kita berbicara kepada komunikan. Hal itu bertujuan supaya tidak meninggalkan kesan jenuh atau kesan arogan kepada komunikan. Selanjutnya adalah berbicara dengan sopan dan santun. Hal ini yaitu bertujuan supaya si komunikan tidak salah paham terhadap pendapat yang kita sampaikan. Media yang bisa digunakan untuk broadcasting adalah ada media audio saja atau media audiovisual. Untuk media audio saja itu sekarang ini hanya ada radio. Sedangkan untuk media audiovisual ada namanya televisi, ada namanya medsos atau media sosial, dan di dalam media sosial itu ada channel atau platform-platform yang mendukung adanya audio sekaligus visual di dalamnya seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, media-media itulah yang menjadi alat untuk menyampaikan semua informasi yang diperoleh dari broadcasting. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat media dalam broadcasting. Yang pertama adalah membantu publikasi penyiaran. Dalam hal media ini bisa membantu para jurnalis untuk mempublikasikan suatu hasil jurnalis seperti liputan, broadcasting, dan lain-lain. Untuk manfaat yang kedua yaitu menghubungkan sama yang berjarak jauh. Kita sekarang masih berada dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa untuk bertemu dan bertatap muka. Akhirnya dengan media ini kita bisa yang awalnya jauh menjadi dekat, dan juga bisa melancarkan apa yang itu broadcasting dalam suatu media. Untuk yang ketiga, membantu dalam pemasaran suatu produk. Media sangat membantu dalam pemasaran suatu produk, dan itu dinamakan iklan. Selain menguntungkan kepada pihak produknya, juga menguntungkan pada pihak broadcasting atau medianya. Untuk yang keempat, yaitu efisiensi waktu. Sekarang sudah dalam zamannya globalisasi, jadi semuanya harus cepat, sehingga dalam media ini itu dibikin cepat semuanya. Apalagi manusia sekarang ingin instan dan juga ingin mengupdate informasi secara cepat. Cukup sekian dari saya. Itu berikut manfaat dari media dalam penyiaran. Terima kasih. Ya,
saya akan menjelaskan apa itu sih tujuan broadcaster. Broadcaster itu sendiri adalah suatu proses pengiriman sinyal berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, maupun komunikasi data dan lain sebagainya. Ya, sedangkan tujuan broadcaster adalah bertujuan untuk membujuk atau mengiringi orang untuk menghibur dan mengambil tindakan yang menguntungkan bagi para penyiar. Yaitu tadi tujuan dari broadcaster itu sendiri. Ada bermacam-macam sarana broadcasting. Yang pertama adalah kamera. Kamera adalah perangkat perekam gambar video yang kegunaannya untuk menyimpan gambar digital dari modern ke analog. Yang kedua adalah kamera stand. Kamera stand adalah salah satu alat pendukung yang memberikan kestabilan pada kamera. Yang ketiga, audio mixer. Nah, audio mixer ini adalah perangkat yang menerima output dari mikrofon dan sumber suara lainnya. Yang keempat adalah video mixer. Nah, video mixer ini adalah digunakan untuk memilih beberapa sumber video yang berbeda. Yang kelima adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini adalah mengubah energi akustik menjadi energi listrik. Yang keenam adalah sound system. Sound system ini adalah sebagai reproduksi suara. Yang ketujuh adalah lighting. Lighting ini adalah pencahayaan, karena pencahayaan ini sangat perlu ya. Yang kedelapan adalah komputer. Komputer adalah untuk mengolah sebuah data. Dan yang kesembilan adalah monitor ban. Nah, monitor ban ini adalah sebagai pengontrol dalam kualitas gambar. Dan yang terakhir adalah pemancar. Nah, pemancar ini adalah mengubah semua suatu informasi menjadi gelombang elektromagnetik.